Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Al-Hakim Masidiki dengan nomor induk mahasiswa 20.18377 dari Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Muhammadiyah sebagai tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Kemuhammadiyahan. Saudara-saudaraku semua, mari kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis adalah Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata Muhammad dan Iyah, yang berarti pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Sedangkan peninjauan terminologinya atau secara istilah adalah sifat dan watak dan tujuannya Muhammadiyah menghimpun umat Islam untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan memberi nama gerakannya Muhammadiyah, bukan Dahlaniyah, yaitu untuk tidak mengikuti beliau dan tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak taklid. Dan ada 3 maksud mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan menamakan Muhammadiyah, yaitu yang pertama, dalam melaksanakan misi dan perjuangannya senantiasa beriktibar kepada Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, gerakan Muhammadiyah senantiasa menjadi gerakan yang melanjutkan misi perjuangan Rasulullah atau gerakan yang mewarisi misi perjuangan Rasulullah SAW. Yang ketiga, berharap agar Muhammadiyah dapat mewarnai sifat atau akhlaknya Rasulullah SAW. Sementara Muhammadiyah secara ideologis adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Muhammadiyah secara historis adalah Muhammadiyah didirikan di kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Saudara-saudaraku semua, Muhammadiyah yang merupakan satu gerakan Islam tersebut terdiri karena didorong oleh beberapa sebab, yaitu masyarakat Islam saat itu tercampur dengan banyaknya TBC. Yang kedua, banyak ulama yang berislam kejawen. Yang ketiga, banyaknya kristenisasi yang dilakukan oleh masa kolonial Belanda yang saat itu sedang menjajah di Indonesia. Yang keempat, tercampurnya antara agama dan budaya. Dan Muhammadiyah dilandasi oleh Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka pada tanggal 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta, berdirilah gerakan Muhammadiyah. Di saat berdirinya, sebagian besar tokoh Muhammadiyah didominasi oleh kalangan bangsawan atau kalangan orang terpandang. Di antaranya adalah pada awalnya terdapat 9 orang pengurus, yaitu Ahmad Dahlan sebagai ketua, Abdullah Sirot sebagai sekretaris, Ahmad Abdul Rahman, Sarkawi Muhammad, Jailani, Akis, dan Muhammad Fakih sebagai anggota. Tokoh utama pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang saat itu dibantu oleh beberapa anak muda Kauman, antara lain Zazuli atau yang dikenal dengan nama Fahrudin, Dayat, Daniel yang berganti nama menjadi Ki Bagus Sadikusumo, Hisam, Dirjo, dan Saidu. Selanjutnya, dalam perkembangannya hingga sekarang, Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh, yaitu yang pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kedua Kiai Haji Ibrahim, yang ketiga Kiai Haji Isam, yang keempat Kiai Haji Mas Mansur, yang kelima Ki Bagus Sadikusumo, yang keenam Buya Aher Sultan Mansur, yang ketujuh Kiai Haji Muhammad Yunus Anis, yang keenam Kiai Haji Ahmad Badawi, yang ketujuh Kiai Haji Fakih Osman, yang kedelapan Kiai Haji Ain Fahrudin, yang ke-9 Kiai Haji Ahmad Azhar Bashir, yang ke-9 Profesor Dr. Haji Amin Rais, yang ke-10 Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i,
Ma'arif, yang ke-11 Kiai Haji Dr. Simpson Syudin, dan yang terakhir adalah Kiai Haji Haidar Nasir. Bahkan ada juga di antara tokoh-tokoh Muhammadiyah yang diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia. Antara lain adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo. Saudara-saudaraku semua, sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup pesat, yang mana hal itu terlihat dari perkembangan secara keorganisasian. Secara horizontal, Muhammadiyah mempunyai organisasi sayap yang dikenal dengan Ortom, yang kepanjangannya adalah organisasi otonom, yang terdiri Ortom khusus, yang artinya anggota Ortom khusus ini hanya ada satu, yaitu Aisyah, dan Ortom umum yang terdiri dari Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Waton, dan Tapak Suci Muhammadiyah. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat, yang terdiri dari yang pertama, dari susunan yang paling bawah, yaitu pimpinan ranting Muhammadiyah yang berada di kelurahan. Yang kedua, pimpinan cabang Muhammadiyah atau yang berada di kecamatan. Yang ketiga, pimpinan daerah Muhammadiyah atau yang berada di kabupaten atau kota. Selanjutnya ada pimpinan wilayah Muhammadiyah yang berada di provinsi dan pimpinan pusat Muhammadiyah. Bahkan jaringan keorganisasian Muhammadiyah juga sudah go internasional yang ditandai dengan berdirinya cabang istimewa di luar negeri, di antaranya adalah pertama kali di Kairo, Mesir, kemudian disusul negara-negara di Eropa seperti Belanda, Inggris, Jerman, bahkan Amerika Serikat dan Jepang. Hingga saat ini tercatat 15 cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM di luar negeri dari Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat. Tidak hanya secara keorganisasiannya saja yang berkembang, bahkan amal usaha Muhammadiyah pun juga mengalami dinamika yang dinamis. Ada 5 bidang amal usaha yang digarap oleh Muhammadiyah dengan berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, yang pertama di bidang keagamaan, yang muncul dalam bentuk gerakan usaha dan kegiatan Muhammadiyah dalam bidang keagamaan meliputi memberikan tuntunan dan pedoman dalam bidang akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, mendirikan masjid dan musola, mencetak kader ulama, menelaah berbagai kajian al-Islam dan perkembangan umat Islam, dan juga memberikan fatwa-fatwa yang sangat berpengaruh bagi masyarakat di Indonesia. Yang kedua, di bidang pendidikan muncul dalam bentuk, menurut data yang dirilis situs Muhammadiyah, jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah terdiri dari SDMI berjumlah 2.604, SMP atau MTS berjumlah 1.772, SMA, SMK, MA terdiri dari 11.143, perguruan tinggi 173, yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Dapat kita lihat bagaimana amal usaha Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini sungguh luar biasa. Selain itu, dalam orientasi pendidikan ini pun meliputi pendidikan yang bersifat umum dan Islam. Maka dari itu, para pelajar atau mahasiswa yang terdapat di pendidikan tersebut tidak hanya beragama Islam. Di NTT bahkan di Papua, mayoritas pelajar dan mahasiswanya ialah Katolik. Itu cukup membuktikan bahwasanya di dalam pendidikan itu bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Karena pada dasarnya setiap warga negara berhak untuk menempuh jalur pendidikan tanpa memandang budaya, agama, aliran, ras, dan sebagainya. Dalam bidang sosial dan kesehatan muncul dalam bentuk yang kedua ada di bidang sosial dan kesehatan. Muncul dalam bentuk kesehatan, Muhammadiyah memiliki 345 amal usaha, baik berupa rumah sakit umum, rumah sakit bersalin, rumah bersalin, balai kesehatan masyarakat, maupun layanan kesehatan yang lain. Dalam bidang kesejahteraan sosial, Muhammadiyah telah memiliki 330 amal usaha, baik yang berbentuk panti asuhan, panti jompo, balai kesehatan, santunan keluarga, pantinan Breda atau Manula, santunan Breda atau Manula, panti cacat netra, maupun santunan kematian. Di bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat muncul dalam bentuk ekonomi. Dalam bidang ekonomi hingga 2005, Muhammadiyah memiliki 5 bank berkreditkan rakyat, 190 Bayatul Tanwir Muhammadiyah, dan 808 koperasi warga Muhammadiyah. Dalam bidang hukum, Muhammadiyah bahkan satu organisasi politik dan tidak akan menjadi partai politik.
Meskipun demikian, dengan keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang mengatur segenap kehidupan manusia di dunia ini, maka dengan sendirinya segala hal yang berhubungan dengan dunia juga menjadi bidang garapannya, tak terkecuali soal-soal kepolitikan dan hukum negara. Akan tetapi, jika ikut bergerak dalam urusan kenegaraan dan pemerintahan maupun hukum, Muhammadiyah tetap dalam batas-batasnya sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dan tidak bermaksud menjadi sebuah partai politik. Atas dasar pendirian itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan ikut duduk menjadi pengurus Budi Utomo ataupun menjadi penasihat pemimpin syarikat Islam. Begitu pula pemimpin-pemimpin Muhammadiyah yang lain seperti Kiai Haji Fahrudin, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Yadi Kusumo, dan Profesor Hamka pada dasarnya mempunyai pendirian yang sama. Di antara perjuangan-perjuangan Muhammadiyah yang dapat digolongkan ke dalam politik atau hukum kenegaraan adalah menentang kebijakan pemerintah Belanda agar semua binatang yang dijadikan korban dibayar pajaknya. Yang kedua, pada zaman kolonial, berjuang agar urusan agama di Indonesia yang mayoritasnya penduduk beragama Islam juga dipegang oleh orang Islam. Yang ketiga, ikut mempelopori berdirinya Partai Islam Indonesia termasuk menjadi pendukung utama berdirinya Partai Islam Masyumi pada tahun 1945. Ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan umat Islam Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam tablik, khutbah, ataupun tulisan-tulisannya. Ikut aktif dalam keanggotaan MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia dan menyokong sepenuhnya tuntutan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI agar Indonesia memiliki parlemen di zaman penjajahan. Maka dari itu, amal usaha Muhammadiyah sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan dalam persyarikatan Muhammadiyah, di mana dalam segala aspek bidang di atas tersebut mempunyai Muhammadiyah lebih dikenal juga membantu segala permasalahan yang ada di Indonesia. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah adalah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Sebagai satu gerakan Islam, Muhammadiyah mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Qitoh Muhammadiyah, Pedoman Hidup Warga Muhammadiyah, dan Persyarikatan Pikiran Muhammadiyah jelang 1 abad. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan salah satunya yaitu MKCHM atau kepanjangannya adalah Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. MKCHM pada dasarnya adalah Matan dan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah adalah sebuah dokumen yang membuat tentang salah satu landasan ideologi persyarikatan Muhammadiyah. MKCHM merupakan putusan resmi persyarikatan Muhammadiyah yang berisi tentang keyakinan dan cita-cita hidup. MKCHM dirumuskan karena adanya beberapa faktor penyebab, yaitu pertama kali dirumuskan MKCHM tidak bisa dilepaskan dari perkembangan pemikiran tentang ideologi kemuhammadiyahan pada dekade 60-an. Muncul pemikiran untuk melakukan pembaharuan kembali khususnya bidang ideologi. Pemikiran ini kemudian melahirkan rumusan MKCHM tersebut. Di dalam MKCHM muat tentang keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, sehingga dapat disebut sebagai ideologi Muhammadiyah yang disusun secara sistematis. Konsep MKCHM diputuskan dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 di Ponorogo yang juga melahirkan Khitoh Ponorogo. Tanwir Muhammadiyah tahun 1969 itu sendiri merupakan amanah Muktamar Muhammadiyah ke-37 yang dilaksanakan tahun 1968. Muktamar tersebut mengambil tema Tajdid Muhammadiyah. Pada tahun 1970 dalam Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta, MKCHM tersebut diolah kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan disempurnakan kembali oleh Muktamar Muhammadiyah ke-41 tahun 1985 di Surakarta. Sebenarnya keinginan Muhammadiyah untuk merumuskan landasan ideologi berupa keyakinan dan cita-cita hidup ini sudah lama. Tahun 1935, pembahasan tentang faham dan sistem perjuangan persyarikatan sudah dirintis dan melahirkan rumusan, yaitu 12 langkah Muhammadiyah pada tahun 1938 sampai tahun 1940. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Ki Bagus Yadi Kusumo, lahirlah dokumen bernama Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang berisi 7 pokok pikiran tentang prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah yang dituangkan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Kemudian pada Muktamar ke-35 di Jakarta pada tahun 1962,
Lahirlah kepribadian Muhammadiyah sebagai rumusan ideologi yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan pedoman perjuangan, serta amal usaha Muhammadiyah juga sifat-sifat yang dimilikinya. Perumusan MKJM diawali dari Tanwir tahun 1969 di Ponorogo, dan akhirnya disahkan dalam forum tertinggi Muhammadiyah yaitu di Muktamar ke-41 di Surakarta. Isi MKJM sebagai ritajdid ideologi Muhammadiyah terdiri dari 5 butir pernyataan. Kelima butir pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang. Yang pertama, bidang yang berisi ideologi yang terdiri dari 2 butir teks, yaitu butir pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Akidah Muhammadiyah adalah Islam Tauhidullah. Fungsi atau akidah bagi Muhammadiyah sebagai sumber yang menentukan kekayaan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba al-khalifah Allah di muka bumi. Berdasarkan teks butir pertama ini dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sama sekali. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang berkeyakinan terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, tahayul, khurafat, dan juga penyakit sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Masyarakat yang praktek peribadatannya terbatas dari praktek-praktek luar bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Butir teks kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah penyempurna agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhrawi. Agama dalam pandangan Muhammadiyah dipahami, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam dipahami sebagai apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi, dalam keyakinan Muhammadiyah, agama dalam arti umum adalah sebuah risalah dan syariat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul Allah, sementara yang dimaksudkan dengan agama Islam secara khusus adalah risalah atau syariat yang hanya termuat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui tentang matan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca, mengaji, mengkaji, menelaah, dan memahami isi kandungan Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan hidayah dan sekaligus rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan ketentraman hidup, rahmat bagi semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan teror kepada umatnya. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di arena dan medan peperangan. Jika di luar arena peperangan, Islam melarang sangat keras pembunuhan. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh semua manusia. Jadi, Islam adalah agama yang ajarannya lebih menekankan sikap dan kasih sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungan. Kedua, bidang berisi faham agama menurut Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai faham agama menurut Muhammadiyah berisi 2 butir teks, yaitu butir teks ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi menurut faham Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama adalah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi perintah dan larangan serta petunjuk atau aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat serta membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sifatnya absolut atau mutlak.
yang pasti benar dan tidak mungkin salah. Dan juga universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, dan juga statis, tidak akan pernah mengalami perubahan selama-lamanya. Yang kedua, as-sunnah atau hadis, yaitu sunnah berarti kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai bidang kehidupan. Al-hadis artinya informasi atau kabar atau berita yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan Rasul Allah. As-sunnah atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah sebagai penjelas dan pelaksana ajaran-ajaran Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang ayat-ayatnya sudah pasti benar karena beritanya mutawatir. Al-hadis berbeda. Tidak semua al-hadis beritanya mutawatir. Sehingga muncul klasifikasi hadis dilihat dari segi kualitas yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Terkait dengan as-sunnah atau hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan. Muhammadiyah tidak akan pernah menggunakan hadis yang derajatnya dhaif, apalagi maudhu atau palsu, sebagai landasan atau sumber ajaran Islam. Hadis yang dhaif dan palsu adalah hadis yang isi dan jalur penyampaiannya tidak akurat, dan bahkan dapat dikatakan gosip atau berita bohong yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya, Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkan diperlukan akal pikiran yang dinamis dan progresif sebagai alat untuk mempertimbangkan sebagai beberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama atau maqasid asy-syariah. Dalam begitu, Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan dalam beragama hendaklah seseorang berlandaskan pada pengertian yang benar sebagai hasil dari ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh seorang dengan mengerahkan segala kemampuan atau akal pikirannya untuk menggali makna yang terkandung dalam An-Nas atau Al-Quran dan Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad 11 Masehi, pintu ijtihad senantiasa terbuka sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangat dinamis. Akan tetapi sudah memasuki abad 12, pintu ijtihad mulai ditutup. Umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agama langsung dari Al-Quran dan Sunnah, tapi harus mengambil dari hasil ijtihad para ulama sebelumnya yang dianggap sudah final, serta tidak boleh dikritik. Belajar sumber ajaran Islam hanya menjadi domainnya para ulama atau elit ulama. Akibatnya, kemudian muncullah sikap taklid buta dan kebekuan berpikir kritis. Apa yang dimaksud dengan taklid? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tanpa mengetahui dasar, landasan, dan metode berpikir dari argumen-argumennya. Dengan demikian, bagi orang yang taklid, yang diikuti pada dasarnya adalah hasil atau produk pemikiran atau pendapat seseorang. Hasil pemikiran atau pendapat seseorang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan sehingga memunculkan sikap kultus terhadap pendapat seseorang yang anti kritik dan dianggap benar selamanya. Bagi Muhammadiyah, jika seorang penyanyi berijtihad maka hendaknya tidak taklid, tapi ittiba. Apa itu ittiba sendiri? Ittiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang dengan mengetahui sumber atau dasarnya serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang yang berittiba pada dasarnya bukan mengikuti pendapat seseorang, tetapi mengikuti metode berpikir dan sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, ittiba telah ditekankan pada ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti landasan dan dalil dari Rasulullah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dalam menetapkan tuntunan dan berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan, perorangan, ataupun bagi gerakan Muhammadiyah melakukan dengan ijtihad jama'i atau dengan musyawarah, menggunakan metode yang disebut tarjih. Tarjih yaitu suatu metode dalam memahami nas atau dalil dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian dicari dalil yang kualitas dan kedudukannya paling kuat untuk dijadikan sebagai dasar hujah atau berhukum. Butir teks yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya jalan-jalan Islam yang meliputi bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Dengan demikian, dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang kafah atau utuh itu terdiri dari 4 hal,
Yaitu yang pertama dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan pada hal-hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah atau mengesahkan Allah. Dalam dimensi atau aspek ini diharapkan akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang salih atau yang salim, akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah TBC dan sepil. Dimensi ibadah atau dimensi yang kedua yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan bagaimana cara seorang hamba mengabdi, taat, dan patuh dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk ritual-ritual tertentu, dalam dimensi ibadah ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqomah. Sahih artinya sesuatu turunan Allah Subhanahu wa taala dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan istiqomah artinya ajek, kontinu atau terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak musiman atau jelang-jeling. Dimensi akhlak yang dimensi ajaran Islam mengatur perilaku, sikap, etika, sopan santun, dan kepribadian seorang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap rasulnya, terhadap sesamanya, dan terhadap lingkungannya. Dimensi akhlak ini diharapkan akhlak warga Muhammadiyah karim atau manit, yaitu mulai seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab sangat ironis jika mengaku sebagai orang Muhammadiyah, tapi akhlaknya tidak seperti akhlak Rasulullah SAW sebagai panutannya. Dimensi muamalah yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan antara sama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini diharapkan muamalah warga Muhammadiyah soleh dan ihsan. Soleh artinya dalam bermuamalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun. Adapun ihsan artinya dalam bermuamalah tetap bersandarkan nilai-nilai keilahian dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga bid'ah yang berisi misi dan fungsi Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia yang berbunyi butir teks yang kelima adalah Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Muhammadiyah yang telah mendapatkan karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil, makmur, dan diridhai Allah Subhanahu wa taala atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian itulah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kini lebih dari 100 tahun lamanya Muhammadiyah telah menyinari negeri Republik Indonesia dengan berbagai peran, kiprah, dan amal usahanya di seantero negeri. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya melalui berkutak persoalan keagamaan sempit saja, semacam masalah niat sholat, kunut subuh, tahlilan, yasinan, dan lain-lain. Muhammadiyah turun melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lemah sosial dan ekonomi dalam bentuk santunan-santunan sosial, pendirian panti asuhan anak yatim, dan lain-lainnya. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga berperan berdasarkan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolahnya, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Kini bahkan Muhammadiyah telah merambat ke dunia internasional dengan ditandai berdirinya cabang-cabang istimewa di luar negeri, yang jumlahnya terus bertambah dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Akhirnya, saya merasa salut, terharu, dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa Universitas Muhammadiyah. Jayalah Muhammadiyahku. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.